Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai 13. Demikianlah sabda Tuhan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan itu? Jawab manusia itu, perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, dan aku makan. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Kata perempuan itu, ular itu yang memperdayaku, maka ku makan. Tema renungan saat ini adalah kasih lebih besar dari kesalahan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seorang anak lahir setelah 11 tahun pernikahan. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai dan anak itu adalah buah hati mereka. Saat anak itu berumur 2 tahun, suatu pagi si ayah melihat sebotol obat yang terbuka. Dia terlambat untuk ke kantor, maka dia meminta istrinya untuk menutupnya dan menyimpannya di lemari. Istrinya karena kesibukannya di dapur sama sekali melupakan hal tersebut. Anak itu melihat botol itu dan dengan riang memainkannya. Karena tertarik dengan warna obat tersebut, lalu si anak memakannya semua. Obat tersebut adalah obat keras dan bahkan untuk orang dewasa pun hanya dalam dosis yang kecil saja. Sang istri segera membawa si anak ke rumah sakit, tapi si anak tidak tertolong. Sang istri ngeri membayangkan bagaimana dia harus menghadapi suaminya. Ketika si suami datang ke rumah sakit dan melihat anaknya telah meninggal, dia melihat kepada istrinya dan mengucapkan 3 kata, "Saya bersamamu, sayang." Reaksi sang suami yang tidak disangka-sangka adalah sikap proaktif. Si anak sudah meninggal dan tidak bisa dihidupkan kembali. Tidak ada gunanya untuk mencari-cari kesalahan pada sang istri. Lagi pula seandainya dia menyempatkan waktu untuk menutup dan menyimpan botol tersebut, maka hal itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang perlu disalahkan. Si istri juga kehilangan anak semata wayangnya. Apa yang si istri perlu saat itu adalah penghiburan dari sang suami, dan itulah yang diberikan suaminya saat itu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jika semua orang dapat melihat hidup dengan cara pandang seperti ini, maka akan terdapat lebih sedikit permasalahan di dunia ini. Salah satu sifat dosa adalah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Masing-masing tidak mau dipersalahkan, karena hal ini menyangkut tanggung jawab. Banyak orang lari dari tanggung jawab dan melemparkannya kepada
orang lain. Tanpa kita sadari, banyak orang menderita karena kita mau cari selamat sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, hari ini kita diajak untuk mengatakan kebenaran tanpa harus mengorbankan atau mempersalahkan orang lain. Mintalah hikmat dari Tuhan agar setiap permasalahan, setiap beban, setiap pergumulan hidup tidak kita atasi dengan cara kita sendiri yang seringkali egois, melainkan biarlah petunjuk Tuhan yang membimbing kita sehingga setiap hal akan dapat kita atasi dengan cara yang benar karena kita landasi dengan kasih Tuhan. Mari kita jadikan kasih Tuhan sebagai landasan di dalam membangun relasi kita dengan keluarga, teman, sahabat, rekan kerja, dan dengan siapapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bantulah kami supaya menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas apapun yang telah kami lakukan dan tidak lari dari tanggung jawab atau mencari-cari kesalahan orang lain yang mengakibatkan hubungan kekeluargaan dan persahabatan kami menjadi renggang. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami pergumulan dan permasalahan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, dalam pergumulan sakitnya kiranya Tuhan hadir untuk memberi kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, bahkan pelosok tanah air. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, sehingga para pemimpin bangsa kami di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat, yang mengutamakan kepentingan orang banyak. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami ingin serahkan juga untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.